Bab 47. Istri untuk sang mafia. Bagaimana ini, ya Rob? Batin Arumi. Tangannya masih erat menggenggam kantung kertas yang berisi uang. Max hanya mampu memperhatikan istrinya dalam raut wajah bingung. Pria itu malah mengira jika uang yang ada di tangan Arumi kurang. Seketika itu juga, Max langsung dilanda kepanikan. Pria itu tanpa sadar menyeka keringat yang bermunculan di pelipisnya. Tak selang berapa lama kemudian, suster mengatakan hal yang mengagetkannya dan Arumi. Tapi, biaya administrasi tersebut sudah lunas, Bu. Pak Max sudah boleh pulang. Tinggal menunggu obat saja, di apotik. Silakan bawa bukti pembayaran ini ke billing ya, kata sang suster dengan senyum ramah. Bagaimana bisa? Max dan Arumi berucap heran secara bersamaan. Mereka bahkan saling pandang dengan raut wajah bingung campur heran. Siapa yang melunasi biayanya, Sus? Saya kan belum bayar, cecar Arumi. Bagaimanapun dirinya harus tahu siapa orang baik itu. Masalahnya, nominal dari biaya tersebut tidaklah sedikit. Tuan baik itu, tak mau disebut namanya, Bu. Katanya sebut saja hamba Allah, jelas suster itu lagi. Alhamdulillah, ya Rob. Masya Allah, Mas. Lihatlah, betapa besarnya kekuasaan Allah. Berkali-kali, Tuhan kita itu memberikan pertolongan dengan cara yang misterius dan benar-benar rahasia. Entah apa kebaikanmu yang Allah terima, Mas. Sehingga jalanmu menuju hijrah, begitu dipermudah, tutur Arumi penuh syukur, dengan kedua mata yang berkaca-kaca. Bahkan, Naima yang berada tak jauh di belakang keduanya ikut meneteskan air mata harunya. Berkali-kali dirinya menyaksikan keajaiban semenjak Arumi berada di sisi tuannya itu. Kebaikan Arumi itu bahkan menular padanya. Sehingga, bukan hanya majikannya yang berusaha untuk hijrah akan tetapi juga dirinya. Max, benar-benar tak mampu berkata sepatah kata pun. Dirinya bingung ingin mengekspresikan seperti apa kejadian luar biasa yang terjadi pada dirinya di depan mata kepalanya sendiri ini. Secara langsung, Max melihat bantuan dari kuasa Tuhan yang selama ini tidak dia akui keberadaannya. Pria itu selama ini berpikir bahwa apa yang terjadi dalam hidupnya, berada di bawah kekuasaannya dan juga keinginannya. Dia tak tahu bahwa ada suatu zat yang mengatur semuanya. Bahkan mengatur dirinya. Arumi menggandeng suaminya berjalan menuju lantai 2. Max dan Arumi antri obat tanpa mengeluarkan suara sepatah kata pun. Max masih mencoba mencerna semuanya. Bahkan, dengan bantuan penjelasan dari Arumi pun masih tak masuk ke dalam logikanya. Bagaimana bisa ada orang asing yang begitu baik padanya? Padahal mereka tidak saling mengenal sama sekali. Apa motivasi orang tersebut? Itulah pertanyaan yang saat ini mengganggu pikiran seorang mantan ketua mafia sepertinya. Tak lama, obat sudah ada di tangan. Setelah hampir 2 jam Max dan Arumi menunggunya. Selama itu, Arumi menghabisi waktunya dengan murojaah, begitu juga dengan Naima. Ternyata gadis itu pernah belajar mengaji meskipun hanya sampai juz amma. Masya Allah. Bacaanmu cukup bagus, Nay. Tinggal mahrojnya saja yang perlu dibetulkan. Kamu masih menggunakan dialek bahasa asalmu, kata Arumi penuh perhatian. Membuat Naima tersenyum malu pada saat mendapati pujian tulus dari Arumi. Nay, harap bisa belajar banyak dari Mbak Arumi, ucap Naima. Insya Allah. Sekarang kita pulang.
Sebelum hari mulai gelap, ucap Arumi pada Naima dan juga suaminya yang masih terdiam membisu. Mereka bertiga melangkah keluar dari rumah sakit itu dengan pikiran masing-masing. Max dengan segala kebingungannya. Arumi dengan rencana yang tengah ia susun di dalam kepalanya serta Naima yang memikirkan tentang dirinya akan kemana setelah ini. Gadis itu sempat berpikir apakah masih pantas mengikuti sang mantan majikannya itu. Naima merasa posisinya akan menjadi pengganggu nanti. Karena gadis itu kini sedikit memahami batasan antara pria dan wanita yang bukan mahram. Tak mungkin juga dirinya terus mengikuti Arumi dan Max. Sementara, statusnya bukanlah saudara dari keduanya. Desir angin hangat dan lembut, seketika menyapa kulit wajah ketiganya, sesampainya mereka di luar gedung rumah sakit tersebut. Namun, tatapan aneh dari penjaga dan pengunjung yang hendak masuk seketika tertuju pada sosok laki-laki tampan bertubuh tegap. Arumi, kenapa mereka semua menatapku seperti itu? Aku ini bukanlah narapidana yang baru bebas dari penjara, ucap Max, penuh penekanan. Kalau tidak ingat niatnya. Sudah dia tusuk mata-mata yang menatapnya kurang ajar seperti itu. Arumi langsung teringat. Wanita itu menatap keadaan suaminya dengan penuh sesal. Ya Allah, Mas. Arumi sampai lupa menyiapkan pakaian ganti untukmu. Lihatlah keadaanmu sekarang, ucap Arumi pelan sambil menggandeng lengan kekar berurat, Max. Tak lama, seorang penjaga atau security menghampiri mereka. Maaf, kalian mau kemana? Tanya seorang pria yang merupakan petugas keamanan dari rumah sakit tersebut. Maaf, Pak. Saya ingin membawa suami pulang. Hari ini, beliau sudah dinyatakan sehat oleh dokter, sehingga perbolehkan untuk pulang, jelas Arumi, mencoba bicara dengan tenang seakan tidak ada yang aneh. Benarkah? Boleh saya lihat suratnya, pinta sang penjaga tersebut. Arumi pun langsung menyerahkan surat yang diserahkan oleh perawat di bagian administrasi tadi. Sang security tersebut kembali menatap pria yang masih mengenakan pakaian pasien itu dengan kening berkerut. Kalau memang kalian mau pulang, kenapa masih mengenakan pakaian pasien rumah sakit ini? Kata sang security sambil menarik baju biru telur asin yang menempel di badan Max. Pada saat itulah, Max merasakan malu yang teramat sangat. Arumi, ucapnya pada sang istri. Raut wajahnya benar-benar tak berdaya. Maafkan, Arumi, Mas. Arum benar-benar melupakan hal penting di bagian ini. Seharusnya, tadi Arumi pergi ke pasar dulu untuk membeli pakaian ganti untukmu, ucap Arumi sesal dengan tatapan sendu. Max, jadi merasa bersalah. Dia sama sekali tidak berniat untuk menyalahkan istrinya. Max, justru menyalahkan dirinya yang tidak sadar sejak tadi berkeliling gedung rumah sakit dengan selembar pakaian khusus pasien. Bahkan, dirinya tidak mengenakan segitiga pelindung pada bagian benda keramatnya. Ah, tidak. Ini bukan salahmu, ucap Max dengan tatapan mata yang mengedar ke setiap penjuru. La mencoba menghentikan tatapan penasaran yang tertuju ke arahnya. Ingin rasanya, ia masuk ke dalam lubang semut saat ini juga. Memalukan. Apakah ini juga termasuk dalam rencana Tuhan terhadap dirinya? Wallahu a'lam. Maaf, Pak Security. Saya lupa menyiapkan pakaian ganti untuk suami saya. Karena kami ini korban kejahatan, Pak. Semua barang kami habis, terang Arumi tanpa memberikan kejelasan spesifik. Biarlah pria berseragam di hadapannya ini mengasumsikan sendiri ucapannya. Astagfirullah. Kenapa tidak bilang sejak tadi? Kasihan suami Anda,
Bu. Tanpa diduga security bertubuh agak berisi itu mengajak Max menuju pos jaganya. Hanya ini yang bisa saya berikan. Pakaian yang lainnya kotor, kata sang security, seraya menyerahkan baju koko dan juga kain sarung untuk Max. Untung saja tubuhnya cukup besar sehingga ukurannya sesuai dengan Max. Kain ini lagi, batin Max menggerutu. Ia benci kain sarung. Benda tersebut sangat sulit dipakai dan membuatnya terlihat aneh. Terima kasih ya, Pak. Begini juga sudah syukur alhamdulillah, ucap Arumi sopan. Kemudian ia mencubit pelan pinggang suaminya agar pria itu mengikuti tindakannya. Max hanya menggerakkan kepalanya sedikit. Pria itu masih belum terbiasa menekan sifat angkuh di dalam dirinya. Alhamdulillah, Mas. Ucapkan syukur terhadap apapun bantuan dari orang lain. Kalian mau kemana? Butuh kendaraan? Tanya kawan dari security tadi yang tiba-tiba menghampiri 3 orang yang mengenaskan ini. Bab 48. Arumi tidak menjawab, dia justru menoleh untuk menatap wajah suaminya yang sejak tadi ditekuk itu. Max sangat tidak suka melihat mereka berlomba-lomba menawarkan kebaikan pada Arumi, walaupun keadaan mereka saat ini memang benar-benar membutuhkan pertolongan. Kami bisa mengatasinya, jawab Max dengan suara tegasnya. Kedua security itu tampak terkesiap ketika dirinya bersuara. Ternyata, bukan hanya sosoknya yang mengintimidasi akan tetapi juga cara bicaranya begitu menimbulkan tekanan. Security yang tadinya hendak menawarkan bantuan, mengangguk dengan cepat dan dia buru-buru berlalu dari sana. Tatapan Max membuat tungkainya seketika lemas. Manusia apa setan sih tuh orang? Serem banget matanya. Berasa mau dikulitin hidup-hidup gue, batin si security itu, sambil bergidik ngeri. Aura seorang mafia tangguh dan kejam dari sosok Max Stewart memang belum bisa menghilang dari karakternya begitu saja. Tatapan serta tata bicaranya pada orang lain sudah dari sananya seperti itu. Begitu mengintimidasi serta penuh ancaman. Karena itulah, sosoknya ketika baru bicara saja sudah mampu membuat para musuhnya bergetar ketakutan. Maaf, benar kata suami saya. Kami bisa mencari kendaraan untuk sampai ke tujuan kami sendiri. Terima kasih atas bantuannya ya, Pak. Maaf sudah sempat merepotkan, kata Arumi dengan sopan santun dan keramahannya yang mampu membuat siapapun simpati dan kagum. Padahal, acap kali berbicara dengan Iawan jenis, Arumi tidak akan menatap matanya. Wanita itu lebih banyak menundukkan wajah atau mengalihkan pandangannya pada sang suami. Walaupun begitu, gerakan dari bulu matanya pada saat dia mengedip mampu membuyarkan fokus siapapun. Terbukti, sang security yang berada di depannya saat ini, sekilas menikmati keindahan itu tanpa kedip. Hal yang dilakukannya tak luput dari pandangan seorang Max yang setajam elang merah. Brongsek. Arumi sudah menutup wajahnya sedemikian rupa, akan tetapi hal itu masih bisa mendatangkan daya tarik bagi pria mesum seperti dia. Umpat Max yang saat ini tengah mengeratkan kepalan tangannya. Sebaiknya kita segera pergi dari sini sebelum matahari terbenam. Ucap Max keras dengan suara baritonnya, tiba-tiba menyentak orang-orang yang berada di dekatnya. Iya, Mas. Ayo. Ajak Arumi setelah ia mengucapkan salam pada sang security. Max langsung menggandeng tangan istrinya kemudian berjalan cepat hingga gerbang rumah sakit tersebut mereka lewati dengan waktu hanya sekian menit saja. Kain sarung yang ia kenakan tak mampu menghalangi langkahnya yang panjang.
sehingga Arumi dan Naima kesulitan mengikutinya. Mas, pelan-pelan saja jalannya. Nanti kalau sarungnya copot bagaimana? Ucap Arumi mengingatkan suaminya. Karena, Max berjalan seperti orang yang setengah berlari. Napas wanita itu sampai terengah-engah. Aku ingin cepat-cepat pergi dari tempat ini, jawab Max dengan nada bicaranya yang ketus. Iya, Mas. Arumi paham. Kita harus mencari taksi atau angkutan umum apapun untuk sampai ke terminal. Tapi sebelumnya, kita makan dulu ya, kata Arumi lagi, mengingat mereka belum ada yang lambungnya terisi makanan sejak tadi siang. Mendengar ucapan Arumi, Max sadar kalau wanita saat ini sedang kelaparan. Makan di mana? Tanya Max selanjutnya. Mata elangnya mengedar akan tetapi dia tidak menemukan ada restoran di dekat situ. Hingga, pada akhirnya telunjuk lentik Arumi, mengarah pada suatu tempat. Arumi menoleh pada Naima yang berada di belakang mereka. Gadis itu kemudian berjalan lebih dulu, menuju lokasi yang ditunjuk oleh Arumi. Tanpa Arumi mengucapkan perintah langsung, gadis itu langsung paham, kalau Arumi ingin dirinya memeriksa tempat itu dulu. Naima menyeberang kemudian masuk ke tempat makan sederhana itu. Berkata para pemiliknya untuk mengosongkan meja untuk majikannya. Naima meminta tempat yang berada di sudut. Kemudian, gadis itu keluar untuk menyambut Max dan Arumi yang sudah berada di depan warung nasi itu. Semua sudah siap dan terkendali, Mbak, lapor Naima. Terima kasih, Nai, ucap Arumi dengan senyum dari balik nigopnya. Wanita itu menggandeng tangan suaminya yang melangkah dengan ragu. Max tidak tahu tempat makan apa itu. Terlihat aneh dan kumuh serta sempit baginya. Apalagi setelah dirinya masuk ke dalam. Max langsung mengusap keringat di pelipisnya karena udara yang seketika pengap. Hingga, Naima menunjuk satu tempat di sudut rumah makan ini. Di mana ada kipas angin yang berputar kencang di atas kepala mereka. Max langsung mengambil tempat duduk di sudut. Kemudian, dirinya menarik pelan lengan Arumi agar wanita itu duduk di sebelahnya. Arumi mau pesan makanannya dulu, iya. Mas tunggu sebentar, kata Arumi yang hendak bangun dari duduknya. Akan tetapi, tangan besar Max langsung menahannya. Biar Naima yang panggil pelayannya ke sini, titah Max tanpa mau dibantah. Terlihat dari tatapannya yang tajam dan raut wajahnya yang serius. Tapi, di sini tidak ada pelayan yang akan menghampiri kita, Mas. Sebaliknya, kita yang harus memesan sendiri makannya baru nanti diantar ke meja kita, jelas Arumi dengan sabar dan lembut. Suruh Naima saja. Max tetap bersikeras menahan Arumi di sisinya. Semua itu, karena dia melihat ada pekerja laki-laki di depan sana. Max tidak mau, nanti istrinya ditatap lagi dengan sembarangan oleh pria lain. Arumi tak bisa menyangkal atau menolak perintah suaminya. Dia ingin menjadi istri yang taat. Melihat itu, Naima berinisiatif untuk maju ke depan kemudian memesankan makanan. Dia tahu selera majikannya adalah daging. Naima berharap ada menu tersebut di sini. Ah, syukurlah. Ada gulai ayam dan sop iga, batinnya senang. Naima pun mulai menunjuk apa saja menu yang ingin dia pesan. Arumi menyadari ketidaknyamanan suaminya di tempat ini. Apalagi dengan pakaian yang dikenalannya. Max terlihat kepanasan. Mas, nanti kalau di perjalanan ada toko pakaian, kita mampir saja. Beli setelan kaos dan celana buat kamu ya. Sabarlah sebentar lagi.
Anggap saja ini salah ujian kesungguhan kamu. Nantikan, pakaian ini yang akan Mas kenakan setiap mau sholat, kata Arumi sambil bergelayut manja di lengan suaminya. Karena, hanya dengan cara ini, maka Max mau mendengarkan setiap ucapannya. Padahal, Arumi sedang menahan rasa malu dan debaran hebat dari jantungnya sendiri. Acap kali dirinya bertikah manja di hadapan Max. Melihat wajah istrinya dari dekat begini, meskipun hanya mata indahnya yang memancarkan ketulusan perhatian, Max hanya bisa mengangguk tanpa berkata sepatah kata pun. Sebenarnya, kemana kita akan pergi? Akhirnya pertanyaan itu terlontar juga setelah Naima kembali ke meja mereka. Arumi langsung melepaskan rangkulannya. Dia tak mau menunjukkan kemesraan antara dirinya dan Max di depan orang lain. Arumi memiliki sebuah rumah sederhana peninggalan almarhum ayah dan ibu di sebuah desa yang mungkin cukup jauh dari tempat ini. Karena itulah, kita membutuhkan kendaraan antar kota untuk sampai ke sana, jelas Arumi, tanpa menjelaskan di mana letak daerah yang hendak ia tuju. Karena Arumi tahu, suaminya takkan paham. Tak lama, pelayan laki-laki mengantarkan pesanan mereka. Silakan, Mbak, katanya sambil menatap Arumi dengan senyumnya. Sial. Apa aku harus menyembunyikan matanya juga? Rutuk Max dalam hati. Hingga, tanpa sadar tangannya yang besar menggebrak meja dengan keras. Brak.